warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Iren Bayu Permatasari, SMKN Negeri 1 Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pada tahun 2022 dengan materi pokok spesial cake dan pada mapel produk cake dan kue Indonesia di kelas 12 Tata Boga. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran kepada saya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Nanti ya waktu istirahat kita mah. Pagi. Oke, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Kelasnya gimana, bersih? Bersih. Tadi sudah dipikirkan ya? Oke, kelasnya saya lihat sudah cukup bersih karena sudah dipiketkan tadi pagi. Sudah berdoa? Belum. Doa dulu ya. Ya, salah satu pimpin doa. Bagus, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Ya, Irfai. Eva. Bintang. Izin. Cynthia. Masuk. Dehana. Hadir Bu. Hadir. Dea Octavia Ardianti. Hadir Bu. Dio. Hadir. Wita. Eka Novita. Hadir Bu. Fajar. Hadir. Hadir. Julianis. Hadir Bu. Khairul Danu. Hadir, Bu. Bintang. Hadir. Lisa. Hadir. Marcel. Hadir Bu. Nadia. Hadir. Naya. Hadir. Nuria. Hadir. Nurul Mutia. Hadir. Ramadhani Aziz. Rizky. Hadir. Hadir. Sony. Hadir. Vera. Hadir. Wahyu Adika Sari. Wahyu Danu. Hadir. Wahyu Ningsih. Hadir. Wiwi. Zelita. Hadir. Baik, terima kasih. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Sudah. Baik, next. Hari ini kita akan membahas spesial Oke. Hari ini kita akan membahas spesial K. Ada yang tahu apa itu spesial K? Belum. Spesial K? Kenapa dia spesial K? Cake yang disajikan pada saat-saat tertentu, makanya dia dinamakan spesial. Spesial berarti ada yang spesial, ada yang khusus karena mungkin satu kekhususannya dia hanya disajikan pada saat-saat tertentu. Yang kedua mungkin dari daerah yang tertentu, maksudnya negara-negara tertentu, ciri khas suatu negara itu. Oke? Jadi spesial cake itu kue yang spesial atau khusus, bisa juga dari beberapa negara tertentu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai hari ini, yaitu menelaah spesial cake, menelaah deskripsinya, pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian karakteristiknya, sampai pembuatannya. Kemudian yang kedua, menentukan alat pembuatan spesial cake, alat-alat yang digunakan untuk membuat
membuat cake itu sendiri. Yang ketiga, menghitung bahan pembuatan spesial cake. Jadi nanti seperti membuat job sheet, kebutuhan bahannya apa saja, berapa, ya. Kemudian menentukan kriteria hasil. Kriteria hasil itu hasil yang sempurna dalam cake itu. Yang terakhir, menganalisis prosedur pembuatannya. Tujuan kita belajar ini apa? Agar kalian dapat menelaah apa itu special cake, terus kemudian apa alat-alat yang digunakan, dan bahannya seperti apa yang benar, sampai prosedurnya yang benar seperti apa, sampai menentukan kriteria hasil yang diinginkan. Nah, kemarin ini sebenarnya berkaitan. Kemarin kita sudah belajar dato dan torta. Ini sama. Jadi special cake nanti ada contohnya summer. Masih ingat summer torta? Masih. Kemudian ada red velvet. Ya, jadi masih berhubungan. Nah, kriteria hasil yang kita inginkan itu seperti apa? Jadi cake yang sempurna itu seperti apa? Ya, kemarin kan kita sudah belajar, sudah praktek juga membuat red velvet, black forest, apa lagi? Afrika, gato, terus? Gato san honor, dan lain ya. Jadi ini masih berhubungan. Kemudian yang kemarin faktor kegagalannya apa saja yang sudah kita analisis? Furnishing. Kemudian kelebihan bahan. Kemudian kue amblas, batas. Ovennya terlalu panas atau terlalu rendah. Seperti itu, nggih. Jadi ini nanti sama seperti kemarin, cuma namanya berbeda dan dari negara yang berbeda. Ada banyak contoh-contoh special cake dari Indonesia juga ada loh. Apa? Siapa yang tahu? Special cake dari Indonesia. Lapis? Legit. Dari mana lapis legit? Surabaya. Lapis Surabaya ada sendiri, lapis legit ada sendiri. Ya. Jadi kalau dari Indonesia, kue yang spesialnya atau cake spesialnya itu lapis legit. Ada lagi kalau dari Inggris, benua Eropa, itu English fruit cake. Jadi dia cake yang ditambah dengan buah-buahan kering. Jadi pasti dia nanti cake yang memuncak karena isinya yang terlalu banyak. Kemudian kalau untuk hari-hari spesial, misalnya perayaan apa? Natal, Thanksgiving, Pasca. Biasanya kalau Pasca temanya apa? Telur Pasca ya. Telur dan kelinci Pasca. Jadi nanti cake-nya itu dihias dengan ornamennya berbentuk kelinci dan telur. Kalau Idul Fitri biasanya tidak merayakan ya. Kalau cake untuk Idul Fitri, cuma mungkin ada sebagian masyarakat yang sekarang modenya memberi saat Idul Fitri itu apa? Hampers. Bisa cake, bisa kue kering, bisa macam-macam dijadikan hampers pada saat Idul Fitri. Jadi mungkin kalau orang Muslim sendiri tidak membuat kue khusus ini kue Idul Fitri nggak ada, tapi mungkin ada keluarga atau kolega dari mungkin non Muslim yang memberikan hampers pada saat Idul Fitri, gitu ya. Jadi cake spesial itu cake yang disajikan pada saat-saat hari-hari tertentu, kesempatan khusus dan berasal dari negara-negara tertentu. Oke, kita belajar hitung ya hari ini. Ya, Bu. Oke, baik. Kemudian silakan melihat link video yang sudah saya share di Google Classroom. Ini linknya. Ya. Silakan dilihat dulu. Ya. Silakan dilihat dulu. Boleh HP-nya dibuka masing-masing. Ya. Silakan dilihat.
Oke, silakan dilihat dulu. Sudah bisa dibuka videonya? Silakan. Di Google Classroom. Sudah bisa ya?
Sudah selesai mengamati? Baik, kalau sudah selesai, saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang lapis legit cake, dianalisis alatnya, bahan, prosedur pembuatan, kriteria hasil. Di LKP itu sudah jelas apa saja yang harus dianalisis ya. Nah, kelompok 2 English fruit cake. Oke? Kelompok 2 dicatat English fruit cake. Nah, kelompok 3 vanilla raspberry cake. Kelompok 3 diperhatikan ya, vanilla raspberry cake. Kelompok 4 Norwegian apple cake. Kemudian kelompok 5 apricot almond cake. Kelompok terakhir pavlova cake. Sampai di sini jelas? Ya, nanti kalau ada hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan. Soalnya sikapnya ya. Oke? Silakan dicari, didiskusikan dengan temannya. Kemudian kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada saya. Ya. Ini yang buat bahan pavlovanya itu boleh saya tulis sekalian bahan topping? Boleh semuanya lengkap. Semuanya boleh? Boleh, silakan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dicari dulu dari berbagai sumber. Baik, Zelita, ada yang ingin ditanyakan? Kalau apricot almond cake itu biasanya disajikan di hari apa aja Bu? Atau Valentine bisa atau birthday, hari-hari ulang tahun atau gimana? Ya, bisa. Jadi itu di hari, bisa misalnya ada hari-hari spesial ulang tahun atau Valentine, Thanksgiving, bisa disajikan pada saat-saat tertentu. Itu Zelita. Sudah paham? Sudah Bu. Terima kasih ya. Baik. Baik, bagaimana dengan diskusinya? Sudah selesai? Sudah berani mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya? Baik, mau urut atau siapa dulu? Siapa yang mau duluan? Baik, kelompoknya Saya di sini. kelompok terakhir ya. Baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pavlova cake. Pavlova cake. Pavlova ya bacanya. Ya, Selanjutnya akan diterangkan Akan saya terangkan pavlova cake. 1. Pavlova cake adalah makanan penutup berbahan dasar ringu mering berasal dari Australia atau Selandia. Baru pada awal abad ke-20 dinamai Galerina Rusia Aina pavlova. 2. Klasifikasi berbentuk balok melingkar seperti kue dari mering panggang, memiliki kulit yang renyah dan bagian dalamnya yang lembut dan ringan. selanjutnya yaitu bahan pavlova. Terdapat gula pasir halus 220 gram, tepung maizena 2 sendok setengah makan, putih telur 4 butir, cuka anjir putih 2 sendok teh atau cuka masak. Dan selanjutnya adalah krim tartar 1 sendok teh. Alatnya yaitu oven,
bowl, sendok, spatula, loyang, oven, mixer, timbangan, saringan, dan kuas, dan juga balon bis. Selanjutnya akan dilanjutkan. Kemudian ada cara pembuatan pavlova khas Australia ini. Yang pertama, siapkan loyang cetakan bulat dengan diameter 18 cm. Alasi menggunakan kertas roti, sisihkan terlebih dahulu. Kocok putih telur menggunakan mixer kecepatan tinggi hingga mengembang. Tambahkan tepung maizena, bertatap dan cuka. Aduk rata, kemudian tuang adonan ke dalam loyang bulat. Panggang pada suhu 120 derajat Celcius selama 90 menit atau sampai matang. Matikan oven. Kemudian diamkan pavlova cake di dalam oven hingga dingin dengan sendirinya. Kocok beserta menggunakan mixer hingga mengembang. Setelah dingin, keluarkan pavlova dari dalam oven. Olesi pavlova dengan krim ketan hingga rata. Susun buah-buahan di atasnya sesuai selera dan sajikan. Kemudian ada tambahan tips membuat pavlova cake, yaitu jangan pakai telur yang disimpan di dalam lemari es. Gunakan telur 7 ruang. Selanjutnya, faktor kegagalan. Yang pertama, buka tutup oven. Yang kedua, oven mixing. Yang ketiga, penimbangan bahan. Lalu ada kriteria cake yang baik. Yang pertama, cake simetris. Yang kedua, warna cake. Yang ketiga, tekstur cake. Yang keempat, aroma cake. Yang kelima, rasa cake. Dan yang ketujuh, mutu sifat. Ya, terus? Sudah. Sudah? Dari kelompok 6 membahas tentang pavlova. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan atau bertanya pada kelompok pavlova. Silakan. Silakan. Ya, Zelita mau bertanya. Silakan, Mbak Zelita. Saya ingin bertanya, apakah pavlova cake dapat disajikan dalam bentuk slice cake? Bisa. Biasanya satu loyang bisa menjadi berapa? Untuk yang loyang cetakan bulat diameter 18 cm cuma bisa menjadi 15 sampai 18 potong. Jadi pavlova bisa disajikan dalam bentuk slice cake ya Mbak Zelita. Ya. Kalau loyangnya umur 18 cm diameternya itu bisa menjadi 15 potong. Terima kasih. Pavlova ini kue khas dari mana? Dari Australia atau Selandia Baru. Oh, dari Australia. Jadi pavlova ini cake spesial dari Selandia Baru. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Basic cake-nya apa? Oh, basic cake untuk pavlova apa? Tadi Julianis bertanya seperti itu. Silakan. Dari smoking. Basic pavlova itu Kalau smoking. misalnya diganti pakai butter cake bisa nggak? Bisa. Tadi kan ada bahan dari mering. Mering itu kayak butiran kayak buttercream, rasanya itu manis dan juga sama pembuatannya dari putih telur sama gula. Jadi diganti buttercream bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menanggapi? Itu kan tadi adonan biasanya dari mering. Itu kan jadi putih telurnya dikocok sampai hard pick aja atau sampai soft pick? Gimana? Kan itu dari adonan biasa mering. Mering ya, putih Nah, putih telur. telurnya itu dikocok cuma perlu sampai soft pick apa sampai hard pick? Sampai hari ini. Jadi putih telurnya dikocok sampai hard pick ya, bukan hanya soft pick. Jadi lebih tinggi lagi, lebih lama lagi. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya pada kelompok 6 pavlova? Saya Bu. Baik, silakan. Kan toppingnya ada buah-buahan. Ya. Ya. Biasanya buah-buahannya apa ya? Kalau untuk yang biasanya yang lebih umum ya ada krim kental, ada pakai buah stroberi, blueberry, raspberry bisa, dan ini dan jeruk juga bisa. Jadi macam-macam buah yang bisa ditambahkan pada pavlova ini ya. Sudah dijelaskan pada kelompok pavlova. Ada lagi yang mau menanggapi? Cukup? Baik, silakan diakhiri Mbak. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas pada kelompok pavlova. Silakan, siapa yang sudah? Siapa lagi yang mau siap maju? Kelompok
perkenalkan kita dari kelompok 5. Saya Zerita Nova Astriani. Saya Dita Wulandari. Saya Mariana Yesi. Saya Alia Mardani. Di sini kita akan mempresentasikan tentang aprikot almond cake. Aprikot almond cake adalah cake yang berbahan dasar aprikot dan almond. Cake ini rendah gula karena bahan yang digunakan tidak banyak mengandung gula. Klasifikasi aprikot almond cake adalah memiliki tekstur yang crunchy di atasnya, namun masih terasa sedikit lembut dari aprikot yang dipanggang. Meskipun di bawahnya ditambah alasan almond, namun akan tetap lembut. Bahan pembuatannya yaitu 180 gram aprikot kering, 75 gram kismis, 120 gram gula pastel, setengah sendok teh bubuk kayu manis, 20 gram tepung terigu, 420 ml susu cair, 70 gram kacang almond, dan mentega secukupnya. Alatnya ada mixer, bowl, oven, loyang, dan pisau. Proses pembuatan: 1. Campurkan aprikot, kismis, gula, bubuk kayu manis, dan tepung dalam mangkuk. 2. Tambahkan 350 ml air, susu cair, dan aduk rata. 3. Kemudian dingin kembali es selama 1 jam. 4. Panaskan oven sampai 150 derajat Celcius. Siapkan loyang ukuran 10 cm kali 20 cm dan lapisi dengan kertas batu. 5. Kembali ke adonan, tambahkan sisa susu, kemudian setengah dari almond, aduk rata kembali. Tuangkan ke dalam loyang, kemudian taburi dengan almond yang tersisa. 6. Panggang selama 1 jam sampai buah-buahnya coklat keemasan. Keluarkan loyang dari oven dan diamkan selama 5 menit di ruangan. Setelah itu sajikan hangat dengan olesan mendalam. Cara penyajian produk, bila aprikot almond cake disajikan untuk Thanksgiving bentuknya akan lengkung, namun bisa juga model slice cake. Kriteria produk yang baik, cake akan mengembang sempurna dan aprikot memiliki tingkat kematangan yang pas sehingga memiliki tekstur yang lembut. Faktor kegagalan pada suhu, bila menggunakan suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan bukan hanya gosong namun akan membuat aprikot terlalu lembek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau menanggapi tentang aprikot almond cake? Zerita, aprikot almond cake itu biasanya digunakan pada acara atau perayaan apa? Biasanya untuk birthday party dan acara hari-hari spesial seperti Valentine Day. Jadi pada kesempatan-kesempatan khusus ya. Baik. Terus ada lagi yang mau bertanya? Saya Baik. pada adonannya kan menggunakan bubuk kayu manis. Itu buat apa ya? Kegunaannya Bubuk kayu manis menambah cita rasa sampai sedikit wangi. menambah cita rasa dan memberi Aroma. aroma pada cake-nya. Ya. Sudah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Pada kelompok ini? Ada lagi? Sudah? Oh, ada lagi. Silakan Juliani. Aprikotnya itu buat filling atau dekorasi? Kalau di atasnya sama dicampur. Ya, jadi di atasnya itu ada aprikotnya sama almond, terus di dalamnya juga ada. Berarti buat filling sama dekorasi. Iya. Berarti dimasukkan di dalam adonan dan di topping ya, di atas. Iya. Baik. Terima kasih. Ada lagi atau sudah? Cukup? Cukup jelas? Baik. Silakan Mbak Dati. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Baik, kelompok 4. Kelompok 4 itu Norwegian apple cake ya. Silakan. Silakan.
pembuatan produk terdiri atas 3 butir telur, 1 cangkir gula, 2 sendok teh vanila, 1 sendok garam, 1 cangkir. Dan menggunakan alat 1 mixer, 2 bowl, 3 loyang, 4 galon bis, 5 timbangan, 6 saringan, oven, dan cooling rack. Proses pembuatan. Kocok semua bahan kecuali tepung terigu dan 2 apel yang sudah dipotong. Bahan yang mengembang putih dan mengental. Lanjut dimasukkan terigu dan apel. Aduk rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap. Masukkan adonan yang sudah siap ke dalam loyang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi tepung. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah. Cara penyajian produk: potong cake sesuai selera, taruh dessert plate dan garnish dengan buah, daun mint atau pommes. Untuk kriteria produk: tidak batat, tidak gosong, aduk saat masak, tidak ambles atau berikut. Faktor kegagalannya: penimbangan bahan yang tidak sesuai, suhu yang digunakan saat pemanggangan terlalu tinggi, waktu pemanggangan terlalu over atau berlebihan. Jadi kesimpulannya, kue Giant Apple Cake adalah kue tradisional khas Norwegia yang biasa ditambah dengan irisan atau potongan apel sebagai ciri khasnya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok Norwegian Apple Cake? Silakan. Sudah jelas kan? Silakan yang mau bertanya. Ayo silakan ditanggapi. Cukup. Untuk penyimpanannya itu bagaimana, Pak? Penyimpanannya yang penting itu dalam wadah kedap udara. Kalau di dalam chiller maksimal 1 minggu. Kalau di suhu ruang 2 hari. Yang penting di dalam wadah kedap udara. Jadi teknik penyimpanannya kalau di kulkas yang bagian chiller itu bisa bertahan 1 minggu. Ya. Kalau di suhu ruang itu maksimal 2 hari. Begitu, Pak Ningsih sudah jelas. Baik, ada lagi yang mau menanggapi? Sudah cukup? Baik, silakan dia. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, close. Dikerjakan dulu sebentar di HP kalian. Di Google Classroom sudah saya bagi link Google Form. Jadi ada sedikit soal evaluasi yang saya buat, dikerjakan di HP kalian 5 menit kira-kira selesai karena hanya sedikit. Ya. Silakan dikerjakan, nanti hasilnya langsung masuk kepada saya. Itu Google Form. Silakan dikerjakan. Buka? Sudah? Sudah. Ya, silakan dikerjakan dulu sebentar. Dikerjakan soalnya? Dan yang di TKA saya sudah deh. Tadi sudah ada beberapa yang masuk. Kemudian kita akan menyimpulkan tadi pelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa? Special cake. Tadi kita sudah berdiskusi, presentasi. Apa tadi special cake? Cake yang disajikan pada Dan berasal dari negara tertentu. ya, jadi bisa berasal dari negara tertentu dan hanya disajikan pada saat-saat tertentu ya. Kemudian untuk alat-alatnya tadi juga sudah dijelaskan, masing-masing kelompok sudah menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan pada pembuatan special cake. Produknya masing-masing tadi per kelompok sudah menjelaskan alatnya dengan benar. Kemudian bahannya juga sudah ya. Sudah paham sampai di situ? Kemudian kriteria hasilnya seperti apa yang diinginkan untuk cake? Cake-nya simetris. Cake-nya simetris. Kemudian aromanya Harum, sedap. kemudian Warna cake-nya cerah. warna cake-nya cerah, tidak gosong, belum ya bahasa ini ya, cerah
Iya, manis. Rasanya pas, sesuai dengan standar resepnya ya. Ya. Oke, kemudian untuk faktor-faktor kegagalannya apa saja tadi? Batak, kuenya banyak. 16. Turun 16. Terus? Apa lagi? Ada teksturnya, ada yang menggelembung, Menggumpal. Itu karena tadi pengayaannya tidak bagus. Kemudian penyimpanannya tadi juga macam-macam ya. Ada yang disuruh ruang berapa hari, ada yang boleh dijelaskan berapa hari. Tadi sudah dijelaskan. Sampai di sini jelas semuanya tentang materi ini. Baik, berarti special cake untuk materi ini saya anggap sudah jelas. Kalau ada pertanyaan lagi boleh kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya kita masih belajar special cake untuk membuat perhitungan rencana penjualan ya. Jadi kan kita harus menjual produk yang sudah kita buat. Jadi nanti kita hitung lagi berapa kebutuhan alatnya, bahan, kemudian kemasannya, nanti kita jual itu kira-kira berapa. Oke, untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas hari ini.